Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinoto. PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Banyak teman yang mungkin belum melihat video-video lalu tentang cara pembuatan PGPR, tentang apa itu PGPR ya. Jadi mereka masih menanyakan. Nggak apa-apa lah, supaya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah tahu, sudah pernah melihat videonya, kita mengingat kembali. Kenapa PGPR ini kami angkat lagi? Karena banyaknya manfaat ya. PGPR kalau kita aplikasikan ke dalam media tanam itu banyak sekali manfaatnya, luar biasa. Ini kami angkat kembali PGPR setelah melihat video. Jadi seorang profesor di Amerika sana membahas tentang PGPR dan mikoriza, jadi mikroorganisme yang sangat-sangat bagus di dalam tanah. Tapi untuk mikoriza nanti belakangan ya. Kita akan bahas PGPR saja. Kita akan ungkap apa saja sih yang ada di dalam PGPR, apa saja sih manfaatnya, apa saja sih keuntungan yang bisa kita ambil ketika kita aplikasikan PGPR. Plant Growth Promoting Rhizobacteria, dari namanya ini adalah bakteri perakaran pemacu pertumbuhan, itu istilahnya PGPR. Kandungannya sudah jelas mikroorganisme atau bakteri. Kalau mikroorganisme itu ada bakteri, ada fungi atau jamur ya. Tapi ini spesifik ke bakteri. Bakteri perakaran. Ini diambil dari perakaran. Akar bambu bisa, akar putri malu bisa. Cara membuatnya silahkan lihat video ke belakang, sudah ada. Fungsinya adalah untuk satu, melindungi akar dari serangan hama tular tanah, baik bakteri patogen maupun jamur patogen. Jadi bakteri dan jamur itu ada dua, bakteri baik beneficial bacteria atau jamur baik, kemudian bakteri patogen atau patogen yang jahat dan jamur yang jahat. Mereka keduanya sudah saling mengontrol. Biasanya yang menang itu yang baik. Ya. Satu tadi untuk melindungi akar dari serangan. Yang kedua, kalau kita memasukkan PGPR ke dalam tanah, sama saja kita membangun pabrik biologi atau mikrobiologi. Jadi dia akan mengaktifkan semua mikrobiologi, semua bakteri yang ada di dalam tanah, terutama bakteri baik ya. Jadi bakteri itu nanti macam-macam tugasnya. Ada yang menghasilkan enzim pertumbuhan, hormon pertumbuhan, ada yang segala macam enzim dan hormon yang dibutuhkan oleh tanaman itu diproduksi oleh mikroba, bakteri. Nah, bakteri itu akan aktif ketika ini diundang ke sana. Jadi akan mengumpulkan teman-temannya, berbagai macam jenis bakteri itu akan aktif ketika ini dimasukkan. Ketika semua bakteri aktif, maka kebutuhan tanaman akan nutrisi dan imun atau obat itu terpenuhi, sehingga tanaman akan tumbuh dengan sehat. Kemudian ini juga merangsang pertumbuhan akar. Ketika akar tumbuh semakin dalam, semakin luas, semakin lebar di dalam tanah, maka itu memberikan ruang, memberikan tempat juga bakteri juga untuk tumbuh, untuk berkembang. Semakin banyak akar, semakin banyak bakteri yang berkoloni di dalam akar itu, semakin banyak tempat. Semakin banyak bakteri, maka semakin banyak enzim atau hormon yang dikeluarkan oleh bakteri ini, sehingga tanaman juga mendapatkan zat-zat itu dengan baik, dengan mudah, sehingga tanaman akan tumbuh dengan cepat. Tanaman mengambil air dari tanah, tanaman mengambil energi dari sinar matahari, tanaman menyerap karbon dari daun, dikumpulkan jadi satu, difotosintesis, menghasilkan karbohidrat, menghasilkan gula, sebagian disebar ke daun, ke cabang, ke bunga, ke buah, ke akar. Nah, yang ke akar 20-30% dimanfaatkan oleh bakteri untuk hidup, untuk berkembang biak, untuk memproduksi hormon dan enzim. Jadi saling menguntungkan.
PGPR, melindungi akar, memberikan nutrisi, memfiksasi nitrogen. Tanaman biasanya tidak bisa ngambil nitrogen sendiri dari udara, maka ada bakteri ini yang membantu mengambil nitrogen, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, ke akar, tanaman mengambil nitrogen tersebut. Kemudian lagi manfaatnya, bakteri ini membuat vitamin B1. Vitamin B1 itu apa? Vitamin B1 adalah zat yang digunakan oleh tanaman untuk merecovery, untuk memberikan obat ketika terserang oleh hama atau penyakit. Ketika daun terkena hama atau penyakit, dengan cepat tanaman ini merespon, ya, karena mereka sudah mengandung tadi B1 itu dengan cepat merespon, memperbaiki sel-sel tanaman itu yang terkena hama atau terkena penyakit, baik di daun, di akar, dimanapun. Vitamin B1, makanya banyak orang yang menggunakan vitamin B1 yang beli itu, ya, vitamin B1 yang di apotek itu mereka gunakan untuk nyiram tanaman yang biasanya mereka baru beli, datang biasanya kan stres, maka kan dikasih itu untuk memulihkan stresnya tanaman. Sebenarnya sudah diproduksi sendiri di dalam tanah oleh bakteri ini. Betapa dahsyatnya bakteri ini, makanya dikatakan pemacu pertumbuhan, karena fungsinya itu dari banyak sekali, pokoknya sudah terangkum semua di sana. Kemudian satu lagi, melepas unsur hara yang ada di kompos, ada di bahan organik, ada di tanah. Jadi kompos, tanah, bahan organik itu merupakan zat yang masih terikat atau zat yang masih besar, ya. Itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Bagaimana supaya bisa diserap oleh tanaman? Itu dibantu oleh bakteri. Jadi bakteri itu melepaskan nutrisi atau memecah nutrisi molekul yang besar itu, yang di kompos, yang di tanah, yang di bahan organik, itu dipecah oleh bakteri ini menjadi unsur-unsur yang kecil, menjadi unsur-unsur mikro yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi sebenarnya kalau kompos itu ya bukan pupuk. Karena kalau kompos dimasukkan tapi nggak ada mikroorganisme, ya sama saja nutrisinya tidak bisa terlepas, tidak bisa tersedia, tidak bisa diserap oleh tanaman. Tetapi sebenarnya di kompos juga sudah ada mikroorganisme, karena kompos intinya itu kita ketika membuat kompos itu kita membuat atau mengembangkan mikroorganisme atau bakteri. Bakterinya memakan kompos, setelah itu bakteri mengeluarkan enzim, kemudian memecah kompos tadi sehingga nutrisinya bisa diserap oleh tanaman. Kembali lagi, semua kita itu sangat-sangat dibantu oleh bakteri ini. Nah, satu lagi, pasti teman-teman bertanya, kan tidak semuanya mempunyai ini, tidak semuanya bisa membuat ini. Ya memang. Jadi ini dibuat karena memang ada penelitian, ya, sehingga dibuat kemudian diaplikasikan karena manfaatnya yang bagus. Tetapi manakala kita tidak bisa membuat, sebenarnya sih mengambil, ya. Manakala kita tidak bisa mengambil bakteri ini, kita ambil kemudian kita manfaatkan, gak usah risau, karena di tanah ini sudah ada bakteri ini sebenarnya. PGPR, bakteri perakaran itu sudah ada. Jadi di setiap akar itu ada bakteri perakaran, ada makhluk halus ini. Di setiap perakaran tanaman itu ada makhluk halus ini. Tetapi diambil itu maksudnya dilipat gandakan jumlahnya, dikembangkan. Ketika sudah berkembang banyak, maka kita kembalikan lagi ke akar, ke tanah. Nah, biasanya kalau mau mengumpulkan ini pada umumnya mengambilnya dari akar bambu, dari akar putri malu. Jadi kalau tidak mau repot, kita cari tanaman putri malu, kita bawa pulang, kita tanam di sekitar tanaman kita. Sama saja nanti perakarannya akan mengandung PGPR. Atau ambil saja
akar bambu langsung tebar di kebun kita, atau ambil tanah-tanah di sekitar pohon bambu sebar di kebun kita, sama saja kita memberikan bakteri PGPR ke sana. Tinggal supaya bakteri PGPR itu berkembang, bisa berkembang biak, bertambah banyak, multiple, dan dia juga sehat hidup, maka diberikan makanannya apa? Ya, bahan organik. Bahan organik yang paling bagus sebagai makanan bakteri adalah kompos. Sekali lagi, kuncinya adalah kompos. Banyak teman-teman yang menanyakan tanaman saya nggak ini, tanaman saya nggak itu, bermasalah dan lain sebagainya. Menurut saya solusinya adalah kompos. Meskipun kompos tadi saya sebutkan bukan merupakan pupuk, tetapi kompos adalah bahan dari pupuk. Yang dimaksud pupuk itu apa sih? Pupuk adalah zat yang bisa diserap oleh tanaman. Manakala orang bertani secara konvensional, pupuk yang dibeli itu adalah sebuah zat yang sudah langsung bisa diserap oleh tanaman. Berbeda dengan kompos. Kompos itu adalah bahan baku. Ketika kita masukkan, kemudian diurai oleh mikroorganisme atau bakteri, bakteri mengeluarkan enzim, bakteri melepaskan nutrisi yang ada di dalam kompos tersebut, kemudian bisa diambil oleh tanaman. Ketika kita mengikuti pola alam seperti itu, maka hasil yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang amazing, sesuatu yang sangat bagus. Tanaman bisa menjadi obat, juga bisa menjadi racun. Bagaimana tanaman itu kita peroleh, bagaimana tanaman itu ditumbuhkan, bagaimana proses tanaman itu tumbuh sehingga menghasilkan, itu yang menentukan tanaman itu sebagai obat atau sebagai racun. Jawabannya nanti. Pancingan saja. Yang jelas ini banyak sekali manfaatnya. Silakan diaplikasikan. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.